akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan judul Sumber dan Landasan Hukum Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama itu adalah dimulai dari lahirnya nama Pancasila. Nah, setiap negara di dunia ini tentunya memiliki dasar negara yang merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Ibarat mendirikan sebuah rumah, fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah yang kokoh pula. Nah, sebaliknya, rumah yang didirikan di atas fondasi yang tidak kokoh pasti akan mudah runtuh atau roboh. Demikian juga sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar yang dinamakan Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta sendiri, panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas, sehingga Pancasila berarti 5 asas. Terus kemudian istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV. Dalam buku Sutosama, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Itu adalah kelima dari arti berbatu sendi. Nah, tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya nama Pancasila. Dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, IR Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. Makanya, itulah sebabnya tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya nama Pancasila. Kemudian masuk ke Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, di bagian ini itu tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidangnya PPKI menyepakati dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hasil dari rapat ini merupakan penjelmaan rakyat atau yang mewakili suara rakyat Indonesia untuk menyepakati Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, kesepakatan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tersebut merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Meskipun nama Pancasila sebenarnya tidak tertulis dalam pembukaan UU, namun jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara kita. Nah, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga sebagai dasar pertama, dasar falsafah negara, kedua, ideologi negara, ketiga, pokok kaidah fundamental negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti sangat penting. Arti Pancasila sebagai dasar negara berarti mengatur pemerintah negara, mengatur seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Nah, sebagai contohnya, untuk menjadi penjabat negara atau penyelenggara pemerintah itu harus mematuhi persyaratan berdasarkan Pancasila. Itu adalah salah satu contohnya, di mana persyaratan terutamanya itu ada contohnya, pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga itu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Nah, makanya disebut juga Pancasila sebagai dasar negara karena segala peraturan yang dibuat itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Di sini juga segala macam peraturan negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis, harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dengan jelas dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat. Lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila adalah dasar negara. Karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara itu terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, segala bentuk hukum dan perundang-undangan di Indonesia itu harus bersumber pada Pancasila. Nah,
Jadi nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika nanti nih ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan dengan nilai Pancasila, maka hukum atau peraturan tersebut harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Kemudian di sini konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ingat nggak sih konstitusi? Konstitusi itu adalah hukum dasar yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi menjadi sumber hukum bagi peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini bersumber pada Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila itu memang sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah alur Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Dimulai dari paling bawah itu adalah peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut dijabarkan ke dalam berbagai macam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, oleh karena itu, UUD Negara RI tahun 1945 merupakan sumber hukumnya. Nah, semuanya itu harus berdasarkan dengan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sehingga segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada konstitusi dan konstitusi tersebut bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, sekian penjelasan mengenai sumber dan landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.